Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Octavia. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Wanuhampu, kelas 10, fase E3. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya tentang teks LHO dalam bentuk scrapbook. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teks LHO. Teks laporan hasil observasi adalah teks hasil kegiatan pengamatan berdasarkan fakta dan data. Struktur teks LHO. 1. Pernyataan umum atau klasifikasi. 2. Deskripsi bagian. Dan yang ketiga ada deskripsi manfaat atau kesimpulan. Di sini saya akan memberikan contoh teks laporan hasil observasi. Topik atau objek yang akan dibahas yaitu buah manggis. Pada paragraf pertama menjelaskan jenis pohon manggis. Pada paragraf kedua ciri khas manggis. Paragraf ketiga menjelaskan ciri-ciri bunga manggis. Pada paragraf keempat menjelaskan rasa buah manggis. Dan pada paragraf kelima manfaat buah manggis. Itulah hasil kerja saya mengenai teks LHO. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Kumalasari dari kelas 10 E3 SMA Negeri 1 Wanuhampu. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya mengenai teks laporan hasil observasi dalam bentuk scrapbook. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi sendiri adalah teks yang berisi pemaparan dari sebuah pengamatan. Teks laporan hasil observasi ini terdiri atas 3 struktur, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pada kerja kali ini, saya mengangkat kuda laut sebagai topik pembahasan. Pada bagian pernyataan umum, saya membahas mengenai apa itu kuda laut. Kuda laut adalah sejenis ikan yang hidup di laut dari genus Hippocampus dan famili Syngnathidae. Sekiranya terdapat 54 spesies kuda laut yang hidup di perairan dunia, dan 12 diantaranya berada di Indonesia. Pada bagian deskripsi bagian, yang pertama, saya membahas mengenai ciri-ciri dari kuda laut. Kuda laut memiliki bentuk tubuh yang menyerupai kuda dengan moncong yang panjang, tidak bersisik, dan juga tidak memiliki gigi. Yang kedua, saya membahas mengenai habitat dari kuda laut. Kuda laut biasanya hidup di terumbu karang, padang lamun, estuaria atau mangrove pada perairan laut beriklim sedang tropis. Biasanya kuda laut hidup pada kedalaman kurang dari 20 meter. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keunikan dari kuda laut. Kuda laut memiliki bentuk tubuh yang sangat unik dari ikan pada umumnya. Karena keunikan bentuk tubuhnya, kuda laut berenang secara vertikal, bukan horizontal seperti ikan pada umumnya. Selain itu, kuda laut juga dipercaya sebagai simbol kesetiaan karena sifatnya yang monogami. Dan juga kuda laut merupakan satu-satunya hewan yang jantannya bisa menggantikan peran betina untuk hamil. Selanjutnya saya membahas mengenai makanan dari kuda laut. Setiap harinya kuda laut dapat memakan lebih dari 3.000 plankton. Mereka mencari makanan dengan cara menyangkutkan diri pada terumbu karang dan rumput-rumput laut, kemudian mengisap makanan dengan moncongnya. Dan terakhir, pada bagian deskripsi manfaat, saya membahas mengenai manfaat kuda laut bagi manusia. Seperti yang dikutip dari jurnal yang diterbitkan oleh Institut Pertanian Bogor, kuda laut memiliki protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, yaitu asam amino. Itulah sebabnya mengapa kuda laut dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, seperti penyakit kulit, peradangan, dan juga masalah pencernaan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rizky Ramadan, kelas 10 E3 SMA Negeri 1 Wanuhampu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas teks laporan observasi saya dalam bentuk scrapbook. Topik yang saya pilih adalah lebah madu. Pada paragraf pertama, yaitu bagian pendahuluan.
dalam paragraf ini saya akan menjelaskan apa itu lebah madu. Lebah madu merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena kehidupannya yang berkelompok. Selain itu, lebah madu juga termasuk ke dalam serangga yang bersayap selaput. Dalam satu koloni atau kelompok, lebah madu akan dipimpin oleh satu ratu. Pada paragraf kedua yaitu deskripsi bagian yang terdiri dari 3 paragraf. Pada paragraf pertamanya, saya akan menjelaskan ciri fisik lebah madu. Pada bagian tubuh lebah madu akan diselimuti oleh pita kuning atau coklat kemerahan serta pita gelap bergantian. Sedangkan pada paragraf keduanya saya akan menjelaskan ciri cara berkembang biak lebah madu. Lebah madu berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Pada saat bertelur, lebah ratu mampu menghasilkan 2.000 hingga 3.000 liter telur per hari. Dan paragraf ketiga, saya akan menjelaskan tentang habitat lebah madu. Hewan ini sebenarnya adalah hewan endemik Asia dan Timur dan bagian Afrika. Hewan ini banyak dijumpai di seluruh ekosistem dunia, kecuali iklim yang gersang atau panas. Dan paragraf terakhir yaitu deskripsi manfaat. Pada bagian ini saya akan menceritakan manfaat lebah madu. Lebah madu sangat bermanfaat bagi lingkungan karena membantu dalam penyerbukan tanaman. Selain bermanfaat bagi lingkungan, lebah madu juga bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti sebagai budidaya maupun diambil madunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.